Jejak terakhir di hutan sunyi. Rana Ayudhita, 23 tahun, penjelajah, perempuan mandiri, sensitif dan filosofis. Hutan lebat yang alami dan tenang. Suasana penuh kabut. Pagi hingga sore menjelang senja. Suara-suara dalam sunyi. Rana berjalan menyusuri jalur curam, langkah pelan dan hati-hati. Kamera menyorot tanah lembab, dedaunan basah, dan bayangan matahari di air. Rana, kadang-kadang aku mendengar suara lain, suara ayah memanggil namaku, suara ibu menangis di balik pintu kamar, suara teman-teman lama yang perlahan menghilang. Tapi di sini suara itu semua jadi samar. Yang tersisa hanya suara detak jantungku. Aku masih hidup. Itu cukup. Luka lama. Rana duduk di tepi sungai kecil, mencuci wajah, lalu membuka gulungan kertas dari saku jaketnya. Surat untuk dirinya sendiri. Rana membaca surat lirih dalam hati. Rana, kalau kamu membaca ini, berarti kamu masih bertahan. Aku tahu kamu takut. Aku tahu kamu ingin berhenti. Tapi ingatlah, kamu sudah sejauh ini. Jangan pulang sebelum kamu bisa memeluk dirimu sendiri. Surat ini kutulis setahun lalu, saat aku merasa dunia begitu sempit. Aku nyaris mengakhiri semuanya, tapi ternyata hidup menyisakan satu pintu terbuka. Hutan ini. Tanda dan isyarat. Ayah pernah kesini. Aku yakin ini bukan sekedar jejak. Ini pesan. Mungkin kita semua selalu meninggalkan tanda agar suatu hari kita bisa pulang. Ia menempelkan tangannya ke batang kayu, menutup mata. Aku tidak pernah benar-benar kehilangan ayah. Ia tinggal dalam setiap desir angin.
dalam setiap akar yang kulewati. Menemukan jejak. Rana berdiri di bukit, melihat lembah luas di bawah cahaya senja. Ia mengambil foto terakhir dengan kameranya. Rana, ini bukan akhir petualangan. Ini awal dari pulang yang baru. Tapi kali ini bukan pulang ke tempat. Aku pulang ke diriku. Ia tersenyum kecil, menulis catatan terakhir di bukunya. Kamera mengikuti kaki Rana, menyusuri jalur kecil keluar dari hutan. Cahaya matahari semakin temaram. Hari ke-28. Tidak ada yang menungguku di gerbang kota. Tidak ada sambutan, tidak ada pelukan. Tapi aku tidak lagi kosong, karena aku telah mencintai sunyi, dan sunyi telah mengajariku untuk hidup. Ia berhenti sebentar, menoleh ke belakang dan melihat ke arah hutan. Jejakku mungkin akan hilang saat hujan datang, tapi hatiku akan selalu punya hutan ini sebagai rumah. Aku ingat dulu aku takut air, tapi aku juga selalu suka menatap alirannya. Mungkin hidup juga seperti ini. Bukan soal berani atau takut, tapi soal terus mengalir meski tak tahu akan kemana. Ia duduk di ujung jembatan, membuka kembali buku catatan lamanya. Aku tak akan bawa buku ini pulang, karena rumah baruku bukan di mana aku tinggal, tapi di mana aku mengerti kenapa aku hidup. Rana merobek satu halaman terakhir dari bukunya, lalu melipatnya seperti kapal kecil dan meletakkannya ke sungai. Satu jejak terakhir, biarlah ia hanyut. Senja hampir habis. Langit menjadi jingga kemerahan. Rana berjalan perlahan di jalan setapak yang kini terbuka menuju tempat mobilnya diparkir dulu. Kini dikelilingi rumput tinggi dan lumut. Perjalanan ini bukan tentang menemukan harta, tapi tentang meninggalkan beban. Aku akan kembali ke kota, ke hiruk pikuk
ke pertanyaan-pertanyaan kecil, ke lampu-lampu tanpa bintang. Tapi kali ini aku tidak akan lupa. Aku pernah menjadi bagian dari sunyi. Ia menatap langit. Kamera mendekat ke wajahnya yang tenang. Rana yang baru akan lahir esok. Tapi malam ini, biarlah Rana yang lama tidur untuk terakhir kalinya. Malam, Rana duduk di dalam mobil, memandang hutan dari kejauhan. Kamera tidak memperlihatkan wajahnya, hanya seluitnya di balik kaca. Aku tidak tahu apa yang menantiku di luar hutan, tapi aku tahu aku tidak lagi sendiri, karena sejak hari ini aku ada untuk diriku sendiri. Suara mesin mobil pun menyala pelan. Kamera tetap di hutan. Mobil perlahan pergi. Cahaya lampu belakang menghilang. Kamera mengikuti dari belakang saat Rana menyusuri jalan tanah menuju jembatan kayu tua. Cahaya matahari menyentuh permukaan air. Musik latar mulai masuk. Aku selalu percaya setiap perjalanan yang jujur akan membawamu ke tempat di mana kamu paling takut untuk diam. Tapi diam itulah yang justru menyelamatkanku. Ia tiba di jembatan. Kayunya berlumut, tapi masih bisa dilalui. Rana berhenti di tengah jembatan, menatap bawah. Sungai mengalir perlahan, bening. Ada hal-hal yang memang harus dilepas, bukan karena tak penting, tapi karena kita sudah selesai mencintainya.
Ia duduk mengambil sobekan halaman terakhir dari buku catatan, menuliskan sesuatu. Jejak terakhirku bukan di tanah, tapi di aliran ini. Ia melipat kertas menjadi perahu kecil, meletakkannya di air. Kamera close up pada kertas yang hanyut, lalu kembali ke wajah Rana yang Rana menyusuri padang rumput tinggi menuju tempat terbuka. Sisa area parkir mobilnya dulu. Jalur samar, tertutup semak dan waktu. Empat minggu di hutan. Aku tak menghafal semua pohon. Aku tahu semua jalur. Tapi aku menghafal bagaimana rasanya tidak dituntut menjadi siapa-siapa. Rana yang kembali, bukan lagi yang ingin lari dari dunia, tapi yang tahu dunia bisa dijalani dengan sunyi di dalam dada. Ia membuka botol minum terakhir, meneguk, lalu menatap langit merah. Kamera dari luar jendela memperlihatkan siluet Rana duduk di kursi sopir. Mobil tidak menyala. Ia melihat hutan dari kaca depan. Terima kasih hutan, karena tidak menghakimiku, karena tidak bertanya kenapa aku menangis, karena diam adalah pelukanmu yang paling utuh. Ia menyalakan mesin. Musik latar perlahan masuk. Mobil bergerak perlahan. Lampu belakang memotong gelapnya malam. Jejakku mungkin akan hilang, tapi aku telah meninggalkan satu yang lebih penting dari tapak, yaitu diriku yang kembali. Beberapa minggu kemudian, Rana kembali ke kota, tapi ia tetap sendirian. Kota di pagi hari. Mobil Rana melewati jalan kota yang mulai padat. Suara klakson samar kontras dengan keheningan hutan. Ia membuka jendela. Suara manusia masuk. Obrolan, langkah tergesa, mesin yang terlewat. Aku kembali ke dunia yang katanya nyata.
Tapi aneh, semuanya terasa asing. Trotoar bersih, lampu hijau menyala. Tapi aku kehilangan sesuatu. Rana yang kembali duduk di meja kerjanya. Di sekelilingnya hanya ada laptop, lampu kerja, kalender, dinding putih. Tapi kini ada foto-foto hutan yang ia ambil. Foto kabut, akar pohon, wajahnya sendiri yang tersenyum samar. Dulu aku hidup dari notifikasi dan tenggat waktu. Kini aku belajar hidup dari nafas dan diam. Ia membuka buku catatannya kembali dan mencatat yang baru. Di halamannya tertulis jejak terakhir di hutan sunyi yang ditulis oleh dirinya sendiri, yaitu Rana Ayudhita. Rana duduk di lantai. Tidak ada suara. Ia menyalakan lilin. Kamera berputar perlahan dari belakang ke depan. Wajah Rana tenang. Aku tidak lebih kuat dari kemarin. Tidak juga lebih bijak dari kemarin. Tapi aku tahu kini bagaimana rasanya berdamai. Bukan dengan dunia, tapi dengan diriku sendiri. Rana yang menulis surat. Tangannya gemetar sedikit. Kamera hanya memperlihatkan tulisan. Untuk kamu yang sedang mencari jalan keluar. Kadang dunia luar terlalu berisik. Tapi jangan takut masuk ke sunyi. Karena di sanalah kamu akan menemukan rumah yang paling jujur, yaitu dirimu sendiri. Sekilas, kamera kembali ke hutan. Kabut, ranting, suara angin yang sunyi. Lalu muncul Rana muda dalam bayangan. Berdiri menatap dirinya yang kini dewasa. Keduanya saling tersenyum. Rana, aku pernah takut hilang. Tapi ternyata aku hanya sedang dipanggil pulang. Kadang kita perlu tersesat untuk menemukan arah. Jejak tak harus dilihat oleh orang lain. Cukup terasa oleh hati sendiri.
3 hari kemudian, Rana pergi ke kota dan ia akan pergi ke perpustakaan dan kafe di taman kota. Siang hari yang terik, Rana duduk di dekat jendela besar, membaca ulang catatan perjalanannya yang kini sudah menjadi naskah buku. Cahaya matahari menembus kaca. Terdapat suara samar halaman buku di balik. Sunyi tidak hanya tinggal di hutan. Ia ikut pulang bersamaku. Diam yang dulu menyakitkan, kini menjadi ruang bernapasku. Rana yang duduk sendirian di pojok kafe. Di mejanya ada buku berjudul Jejak Terakhir di Hutan Sunyi. Ia melihat orang-orang berlalu lalang di luar jendela dengan senyum kecil. Ada yang bertanya, "Kenapa kamu menulis kisahmu sendiri?" Dan aku pun menjawab, "Karena aku ingin menjadi saksi hidupku sendiri. Tak perlu viral, tak perlu dipuji. Cukup ku tahu, aku pernah bertahan." Taman kota di pagi hari yang cerah. Yang berbicara di dalam hati, kali ini tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kalau kamu mendengar ini, mungkin kamu sedang lelah, mungkin kamu ingin menyerah. Tapi dengarkan, kamu tidak sendiri. Sunyi memang menakutkan, tapi ia juga penyembuh yang setia. Layar menjadi hitam. Hanya suara Rana yang terdengar. Ini adalah narasi dari rekaman suara yang kelak menjadi penutup dokumentasi perjalanannya. Ada saatnya kamu perlu diam, bukan karena lelah bicara, tapi karena dunia terlalu berisik untuk memahami. Ada saatnya kamu perlu pergi, bukan karena lari, tapi karena ingin kembali sebagai seseorang yang baru. Dan ada saatnya kamu akan sadar bertahan adalah bentuk cinta paling sunyi, tapi yang paling kuat. Beberapa bulan kemudian, Rana kembali ke gunung kecil di pinggir kota, tempat baru Rana menjelajah.
Rana yang mengenakan pakaian sederhana, membawa kamera dan termos teh. Ia berjalan menyusuri bukit kecil. Tidak ada beban. Langkahnya ringan. Rambut ditiup angin pagi dan burung pun berkicau riang. Aku dulu berpikir rumah itu selalu berbentuk atap dan dinding. Tapi ternyata rumah bisa juga menjadi tempat satu momen di bawah matahari atau satu suara nafas yang tak terburu. Sunyi itu bukan tempat. Ia adalah keadaan jiwa. Dan kini bahkan di tengah kota pun aku bisa mendengar sunyi itu hidup bersamaku dan di diriku. Kita yang melihat daun yang basah oleh embun, anak kecil yang tertawa jauh di bawah, sepasang burung kecil terdengar di dahan. Aku tak lagi mencari cerita besar, tapi aku belajar melihat hal-hal kecil sebagai keajaibanku. Rana duduk dan membuka buku baru dan melihat halaman kosong. Ia menulis satu kalimat. Hari ke-1, bukan perjalanan yang baru, tapi cara baru melihat dunia. Rana berbicara langsung ke kamera, seperti dokumentasi pribadinya. Jika kamu sedang berada di tengah badai, percayalah, ada tempat yang akan diam bersamamu. Kadang bukan orang lain yang akan menyelamatkanmu, tapi dirimu sendiri yang akan akhirnya memilih untuk tetap hidup. Ia tersenyum lembut, lalu menatap langit. Langit biru yang terang. Musik mulai pelan. Perpaduan piano dan alat musik tiup kayu. Nada-nada penuh harapan. Jejak terakhir itu bukan di tanah, tapi di kesadaran bahwa kamu pantas bertahan dan kamu pantas untuk mencintai hidupmu sendiri apa adanya. Rana duduk sendirian di studio kecil. Ia menatap kamera
Di depannya segelas teh, jurnal usang, dan mikrofon podcast. Hai, kalau kamu mendengar ini, mungkin kamu juga pernah merasa sendirian. Mungkin kamu juga pernah merasa lelah. Jadi, kuat setiap hari. Ia berhenti sebentar dan menghela nafas sejenak, lalu tersenyum lebar. Aku juga pernah ke sana. Aku pernah hilang di hutan. Bukan secara fisik, tapi secara jiwa. Dan justru di sana, di sunyi yang di dalam, aku terdengar suara yang tak pernah ku dengar di kota. Suaraku sendiri. Visual Rana yang dulu sedang mencatat, menangis, tertawa sendiri, hening, lembut, lalu kembali ke Rana kini. Kita semua punya hutan kita sendiri. Ada yang berbentuk kamar sepi, ada yang berbentuk tumpukan deadline, atau hubungan yang tidak pernah membuat kita merasa cukup. Tapi percayalah, kamu tetap bisa berjalan, pelan, tapi pasti. Ia memperlihatkan buku jejak terakhir di hutan sunyi. Kini sudah dicetak, berisi catatan dan foto. Aku tulis ini bukan karena aku hebat, tapi karena aku ingin menyimpan satu bukti bahwa aku pernah bertahan. Kalau kamu masih bertahan hari ini, itu artinya kamu sedang kuat, meski tak kelihatan. Dan kalau suatu hari kamu perlu diam, diamlah. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mendengar hatimu sendiri. Ruang sunyi di tengah keramaian. Kamera merekam dari belakang Rana yang berjalan pelan menyusuri trotoar sibuk. Orang-orang berlalu lalang cepat. Rana berjalan dengan langkah tetap. Ia mengenakan syal coklat muda, membawa jurnal kecil. Dunia ini tetap sama.
masih bising, masih tergesa, tapi aku yang kembali, bukan lagi yang terburu. Aku yang kembali kini bisa melihat diam di dalam gerak. Rana menunggu kereta. Di sebelahnya ada seorang ibu muda menenangkan anak kecil. Seorang pria tua memandangi foto dari dompet. Setelah kembali dari hutan, aku belajar satu hal. Semua orang membawa sunyi mereka sendiri. Ia mencatat sesuatu sambil menunggu. Kamera perlahan menyorot halaman tulisannya. Hari ke-90 sejak keluar dari hutan, tapi hutan masih tinggal di dadaku. Kamera menatap langit dari jendela kereta yang bergerak. Awan berjalan cepat, suara alam mulai masuk perlahan, desir angin, suara hutan samar. Kadang aku merindukan kabut. Kadang aku ingin berjalan sendirian lagi. Tapi aku tahu, aku tak harus kembali ke hutan untuk kembali pada diriku. Rana tersenyum kecil. Ia mendengar, tidak banyak bicara. Lalu ia membuka jurnal kecil, menulis di bawah meja. Aku tidak perlu menceritakan semuanya. Tapi kini, aku bisa mendengarkan, karena aku sudah selesai memaki sunyiku sendiri. Rana yang menyalakan lilin kecil. Ia duduk bersila, menutup mata. Kamera bergerak perlahan dari samping ke depan wajahnya yang tenang. Aku tidak tahu akan menjadi siapa. Tapi hari ini cukup, dan besok aku akan hidup lagi dengan langkah yang lebih pelan dan lebih jujur lagi. Rana pun menghalakan napasnya. Sunyi bukan tujuan, tapi cara pulang yang tak semua orang mengerti. Ruang komunitas di malam hari. Rana berdiri di depan sekitar 10-15 orang. Bukan panggung besar, hanya ruangan dengan kursi melingkar dan satu mic kecil. Ada meja kecil dengan teh dan tanaman. Aku tidak datang ke sini untuk memberi nasihat. Aku datang ke sini
hanya untuk bilang satu hal. Aku pernah tersesat dan ternyata itu bukan akhir. Sekilas, Rana pun duduk di akar pohon, menangis karena lambat menunjukkan tangannya yang menggenggam tanah. Kembali ke ranah yang sekarang, tenang dan tersenyum. Sunyi bukan musuh, tapi kamu harus belajar mendengarnya sebelum ia mengalahkanmu. Ia tidak menggurui, ia mendengarkan cerita dari peserta. Sekilas tawa, sekilas diam. Kamera tidak menangkap dialog, hanya ekspresi. Semua terasa nyata. Mereka bilang aku kuat, tapi aku cuma pernah runtuh dan memutuskan untuk tetap hidup saat hari ini lagi. Rana berjalan pulang melewati jalanan yang sunyi. Lampu-lampu jalan yang menyala kekuningan. Angin pelan. Ia berhenti sejenak di jembatan, menatap sungai kota. Dulu aku berpikir, aku harus jadi orang besar agar hidupku bermakna. Tapi ternyata cukup menjadi orang kecil yang tidak kehilangan harga dirinya. Rana yang berdiam di kamar, menulis halaman awal buku kedua. Rana duduk, membuka jurnal baru berjudul Surat-surat dari Sunyi. Ia menulis kalimat pertama. Untuk kamu yang diam, aku mendengarmu. Jejak tidak harus keras. Kadang jejak terbaik adalah membekas dalam diam. Ini judul surat jurnal yang baru yang berjudul Surat yang Tak Pernah Ku Kirim. Lampu meja menyala, jendela terbuka, suara hujan kecil di luar. Rana membuka laci, mengeluarkan tumpukan surat. Ada surat-surat yang kutulis, tapi tak pernah kukirim. Bukan karena tak sempat, tapi karena terlalu dalam untuk dibagi. Tulisannya pudar. Kamera menyorot kertas. Untuk diriku 5 tahun lalu. Rana yang sedang membaca di dalam hati. Aku tahu kamu kesepian, tapi jangan takut. Sepi itu bukan musuh. Ia akan menguatkanmu dengan cara yang tidak kamu suka, tapi kamu butuhkan.
Aku pernah ingin menyerah, tapi sekarang aku ingin hidup untuk menceritakan bahwa aku tidak menjadi menyerah. Satu hari berlalu. Kini Rana berada di sebuah perpustakaan umum. Ia melihat seseorang membaca bukunya. Tidak menyapa, hanya tersenyum pelan dari jauh. Kadang kita menyentuh hidup orang lain tanpa pernah tahu, dan itu cukup. Tak perlu tepuk tangan, tak perlu dikenal. Cukup jejak yang halus, yang tak pernah dihapus waktu. Kini, Rana berada di sebuah pameran foto kecil. Aku memotret bukan untuk mengabadikan, tapi untuk mengingat bahwa aku pernah hidup dan aku pernah memilih untuk tetap ada. Ini Rana sekarang sedang meninggalkan tempat pameran foto itu. Langkahku tak keras, tapi setiap langkah tahu kemana ia menuju. Pulang ke diri sendiri. Ia berdiri lama sebelum mengetuk. Kamera perlahan mengelilingi wajahnya. Ia melihat sekeliling, banyak kenangan di sini. Disinilah semua dimulai. Luka pertamaku, sunyi pertama yang tak kupahami. Tapi kini aku siap kembali, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memaafkan. Terdapat foto ayah dan ibu. Dirinya kecil, ia menatap lama, lalu tersenyum perlahan-pelan. Aku memaafkan ayah yang terlalu keras, ibu yang terlalu diam, dan aku yang terlalu takut untuk merasa cukup. Kadang kita tak butuh jawaban, kita hanya butuh keberanian untuk kembali ke tempat yang pernah kita hindari. Sunyi bukan sekadar keadaan, ia adalah jalan pulang yang tak pernah ditandai di peta. Langkah yang tidak akan kembali. Rana berjalan pelan menyusuri jalur yang sudah ia kenali. Kamera menyusul dari belakang, lalu perlahan bergerak samping wajahnya. Ia tak tergesa, napasnya pelan. Di pundaknya tergantung kamera dan buku catatan usang.
bukan tentang meninggalkan hutan, tapi tentang membawa hutan itu bersamaku. Dalam setiap pagi kota, dalam setiap jendela sunyi, di sela suara klakson, dan di setiap aku yang sudah tak sama. Rana menempelkan telapak tangannya pada batang pohon yang penuh lumut. Kamera perlahan menyorot lukisan kecil yang ia ukir kemarin, simbol hati kecil dan akar panjang. Terima kasih untuk luka yang membentuk, untuk sepi yang menyelamatkan, untuk diri yang tetap berdiri. Cahaya senja mulai merah. Rana berdiri menghadap cahaya matahari yang membelah kabut. Siluet tubuhnya perlahan larut dalam cahaya. Burung terbang jauh melintas. Angin menggoyang rambutnya. Aku akan pulang, tapi tidak sebagai orang yang lelah. Aku akan pulang sebagai orang yang akhirnya tahu bahwa bertahan adalah bentuk cinta paling dalam kepada diri sendiri. Rana menulis kalimat terakhir di buku catatan jurnalnya. Hari ke-28. Tidak ada medali, tidak ada tepuk tangan. Hanya langkah yang tetap berjalan, dan itu cukup bagiku. Rana tersenyum kecil. Ia melangkah keluar hutan. Kamera tetap di belakang, merekam jejak kakinya untuk terakhir kalinya, lalu berhenti. Dunia yang ditinggalkan. Kini Rana sedang duduk di bangku terminal. Bus datang dan pergi. Orang-orang tergesa. Rana duduk tenang. Ransel di samping memeluk buku catatannya. Ia tidak bingung, tapi ia mengamati. Setelah hutan, dunia terasa asing. Bukan karena berbeda, tapi karena aku kini melihatnya dengan mata yang baru. Rana mengangguk, menerima, dan tersenyum lebar. Ia meminum perlahan. Kamera close up pada ekspresi yang tenangnya. Di sini semuanya cepat, tapi aku tidak terburu-buru lagi, karena aku tahu kemanapun aku pergi, aku tetap membawa jejak dari sunyi itu.
Rana pun membuka ransel, memegang satu fotografi dari hutan. Gambar kabut pagi dan siluet dirinya sendiri di antara pepohonan. Ia menatapnya lama, lalu menyimpannya dalam amplop kecil. Aku akan simpan ini, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah selamat dari diriku sendiri. Di dalam bus, suara musik kecil di telinga. Rana melihat ke arah jendela. Pemandangan kota mulai berganti. Dinding beton, rel kereta, jembatan, dan langit abu-abu kota. Dulu, kota ini membuatku sesak. Kini, aku ingin mencoba lagi. Bukan untuk menyesuaikan diri, tapi untuk membawa ruang sunyiku ke dalam keramaian ini. Rana menulis di buku kecil. Hari ke-29, di mana tidak ada yang berubah, tapi aku tidak lagi sama, dan itu cukup untuk memulai ulang. Bus bergerak. Rana menyandarkan kepala ke jendela. Kamera keluar dari bus, naik ke atas, menatap langit Jakarta yang perlahan cerah.